Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini ya, kita bisa bersama-sama di dalam Zoom meeting ini untuk mendengarkan terkait dengan materi sosialisasi 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat yang dilaksanakan oleh APAUD Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini sangat istimewa sekali sudah hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber, ada Ibu Wiwi Setiawati di sini selaku Kepala BGP Kalimantan Timur, Bapak Hasbi Samsir, pakar PAUD, dan juga Bapak Muhammad Yahya, Sekretaris APAUD Kalimantan Timur. Dan yang kami hormati adalah Bapak dan Ibu pengurus APAUDI dan juga para tamu undangan yang telah hadir pada ini, yaitu unsur dari Dinas Pendidikan, dari pengawas, penilik, dan juga ada asesor PAUD ya, kepala sekolah dan guru, juga ada praktisi PAUD di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, suatu kehormatan kepada kami dapat bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua dalam acara pada siang hari ini untuk asosiasi kegiatan siang hari ini adalah acara khusus kami, acara perdana kami di tahun 2025 ini. Semoga kita semua selalu sehat dan juga bertambah wawasannya nanti setelah mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi ini kami hadirkan untuk meningkatkan wawasan dan juga pemahaman kita bersama terkait dengan kebijakan terbaru, yaitu pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak-anak setiap hari yang disebut saat ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, untuk mengetahui apa saja 7 kebiasaan itu nanti kita akan mendengarkan langsung dari para narasumber hebat kita hari ini untuk memberikan informasinya dan juga memberikan wawasan kepada kita serta pemahaman yang baik bagi orang tua, bagi guru dan juga bagi pendidik ya. Dan pemateri hari ini tentunya tidak asing lagi ya teman-teman karena akan disampaikan langsung oleh pakar PAUD kita, pakar pendidikan anak usia dini dan juga praktisi PAUD yaitu Bapak Hasbi Samsi dan Pak Yahya dan sebagai keynote speaker-nya akan disampaikan oleh Kepala BGP Kalimantan Timur, Ibu Wiwi. Kami berharap nanti para undangan juga bisa menyampaikan kepada teman-teman di luar sana yang tidak bisa berkesempatan mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan saya mohon izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini secara resmi. Semoga acara webinar ini nantinya bisa menambah wawasan dan juga keilmuan yang baru bagi para peserta, baik ini adalah para pelatih PAUD, pemerhati PAUD, ataupun guru dan kepala sekolah serta orang tua yang ada di dalam Zoom ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Wiwi, Pak Hasbi dan Pak Yahya. Terima kasih kepada para pengurus dan juga panitia hebat hari ini. Semoga yang disampaikan hari ini nanti bisa menambah dan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Ibu Happy yang sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada acara sosialisasi Gerakan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia Hebat yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber yang hebat juga, yang lebih hebat lagi ya, yang akan dipandu oleh moderator kita, eh, Saudari Dewi Utami. Pada Mbak Dewi, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bu Sarifah. Suara saya aman, Bu? Aman-aman. Sinyalnya. Oke, baik. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya kita masuk kepada sesi yang sudah ditunggu-tunggu di siang hari ini. Luar biasa, partisipan kita cukup banyak, hampir 150 peserta dan sepertinya berbagai unsur ya yang menjadi peserta kita pada siang hari ini. Oke, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kembali kita dipertemukan di awal tahun
2025 dan mudah-mudahan ini adalah awal tahun yang baik ya. Walaupun hujannya lagi banyak gitu, lagi adem cuaca di mana-mana. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus maju, untuk terus belajar di setiap tahunnya. Dan saat ini mungkin isu-isu baru kaitannya dengan program-program baru yang nantinya akan digaungkan oleh pemerintah khususnya di dalam dunia pendidikan kita dan ini menjadi salah satu program yang saat ini sedang sama-sama kita support, sama-sama kita dukung untuk khususnya untuk anak usia dini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Eh, Baik, saya ucapkan yang terhormat Ketua APAUDI Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Happy Liana, PSE MPD. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada tiga narasumber kita. Ada Ibu Wiwi selaku Ketua BKP, eh, Kepala BKP Provinsi Kalimantan Timur. Ada Pak Hasbi dan Pak Yahya. Selamat datang Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya. Sudah bergabung ya para narasumber kita. Boleh saya menyapa beliau-beliau? Saya hadir, Bu Dewi. Assalamualaikum. Oh, selamat datang ya Bu Wiwi, Pak Hasbi. Pak Hasbi sudah hadir. Kita dengar dulu ya Pak Hasbi. Pak Yahya sudah ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih kehadirannya Bu Wiwi, Pak Hasbi, Pak Yaya. Saya yakin hari ini luar biasa sibuk. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk APAUDI Provinsi Kalimantan Timur di kegiatan pada siang hari ini. Baik, karena hari ini akan ada tiga narasumber yang luar biasa. Nanti kita akan dengarkan satu-satu ya paparan dari Bu Wiwi, dari Pak Hasbi, dari Pak Yahya. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab atau satu-satu ya ini. Ini Bu Wiwi nggak bisa standby lama ya. Ya, saya sebentar aja ya. Ya Ibu Nanti berarti Pak Yahya eh, sama ya Hasbi. nanti Bu Wiwi dulu. Silakan Bu, silakan. Ya, berarti kita akan lanjutkan ke Pak Yahya dan Pak Hasbi. Mohon izin sebelum memulai pantun dulu biar nggak tegang. Cakep. Oke, nanti dibilang cakep ya, cakepnya di speakernya masing-masing nggak apa-apa. Karena kalau speakernya semuanya nyala, rame nanti Bu Wiwi ya. Makan ikan pari terasa enak ketika diasap. Apalagi Cakep. banyak cabai. Para hadirin, mari bersiap agar acara segera kita mulai. Cakep. Cakep. Baik, untuk termin yang pertama, kita akan berikan kesempatan kepada Bu Wiwi untuk menyampaikan eh, banyak informasi tentunya dan hal-hal yang kaitannya dengan program kementerian yang baru ya Bu Wiwi. Mungkin kami juga belum familiar terhadap istilah-istilah baru saat ini karena juga kebetulan kan ini baru awal masuk ajaran semester genap ya. Jadi saya yakin para pendidik juga saat ini banyak hal yang ditunggu mungkin kaitannya dengan program, kaitannya dengan kebijakan. Mudah-mudahan membawa angin segar dan semangat baru di dunia pendidikan kita, khususnya pendidikan anak usia dini. Eh, Baik teman-teman, eh, satu lagi pantunnya untuk memulai. Bunga cantik enak dipandang, memiliki harum semerbak yang menyenangkan. Mari kita tumbuh dan kembang dengan tema seminar yang menyenangkan. Baiklah, mari kita sambut seminar sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan disampaikan oleh Bu Wiwi Setiawati. Silakan Ibu. Makasih Bu Dewi Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua APAUDI, rekan kesayangan ini, Ibu Happy Liana. Terima kasih Ibu, saya diajak untuk ikut terlibat di dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini ya. Terima kasih Bu Happy, sehat selalu. Juga para narasumber Sama. andal kita pada hari ini, dosen saya Pak Hasbi Samsir. Assalamualaikum Bapak, sudah bergabungkah beliau, Bu Dewi?
Mungkin belum ya. Harus ya, Kak. Kemudian juga rekan saya Pak Yahya. Ternyata Pak Yahya Ya, ini bagian dari Apaudi ya, sekretaris tadi kalau tidak salah ya. ya. Makasih Pak Yahya. Dan yang saya banggakan, saya cintai para peserta, teman-teman. Tadi saya dengar dari Bu Happy, ada Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah ya, jenjang PAUD, guru-guru. Terima kasih sudah bergabung di siang-siang gini. Cuacanya dingin nih Bapak Ibu, Samarinda, hujan dari subuh. Bagaimana kabarnya Pasir, Balikpapan, Kutai Timur, hujan juga kah? Dan daerah lain Berau gitu ya. Eh, ini Bukan hujan, sebenarnya Bu. Bukan hujan, Bu. Lojanan hujan, Bu. Lojanan hujan ya. Iya, udah hujan nih tinggal mendung dan hawa dinginnya. Biasanya enak makan yang anget-anget ini Bu Happy ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung di siang-siang gini. Teman-teman Bapak Ibu guru mungkin baru saja selesai melaksanakan tugasnya ya di sekolah. Baru saja selesai, tapi karena Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa di dalam meningkatkan kompetensinya, apalagi selalu haus dengan informasi-informasi baru, maka yang harusnya bisa istirahat atau bisa mengerjakan untuk besok mau apa lagi gitu Bu Happy ya. Biasa kalau teman-teman di PAUD kan tidak langsung pulang, masih di sekolah mempersiapkan buat besok apa yang harus di teman-teman guru jenjang lain juga sama gitu ya. Jadi ini memilih untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh teman-teman APAUDI ini. Dan juga Bu Happy ini bukan hanya teman-teman dari jenjang PAUD yang bergabung, saya lihat ada teman-teman dari BPMP juga. Ini Pak Alias Ya, Toba dari betul. jenjang SMP Ada gitu Pak ya. Sukri Terima tadi kasih juga. loh Ya. Bapak Ibu ya, luar biasa ini karena keingintahuannya yang sangat besar dan karena ini juga penting bagaimana sih how to implementasi di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yang baru saja di launch ya kalau tidak salah ya tanggal 27 Desember 2024 setahun yang lalu gitu tapi masih Desember. Eh Gimana kabarnya Bapak Ibu, Bu Sarina, kemudian siapa lagi nih saya mau sapa-sapa yang open kamera, Ibu Eka, Pak Alias gitu ya, Bu Adel, Leida, kemudian Bu Mudrika, Ibu Popi ya, kemudian Ibu Juni juga. Ini sudah mewakili dari 10 kabupaten kota ya. Dari Mahulu adakah? Saya lihat dari Pasir ada, Samarinda ada, Kutai Timur ada, Ukar ada enggak ya? Mudah-mudahan setiap kabupaten kota ada ya Bu Epi ya. Ya, Bu, mudah-mudahan ada Nah, Bu itu Wiwi, karena kami bukan ada, siarannya Bu. untuk sekaltim. Nah, itu ada. Alhamdulillah ya. Nah, Bukan Harus ada, ada yang Bu. mewakili setiap kabupaten nah, kotanya ya, biar bubar nanti ada. bisa Mm. menjadi corong nih, bisa menjadi apa nih perpanjangan perpanjangan informasi gitu ya tentang apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi saya yakin oh Ada kampung Bu Fitri nih, Bu. Bu Wiwi ada Dokter Bu Fitri. ada Bu Fitri juga. Bu Fitri apa kabar? Ibu Marini juga, Alhamdulillah ya. Makasih loh teman-teman ya, Bapak Ibu yang luar biasa nih, sama-sama pejuang pendidikan. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan limpahan keberkahan, kemudian kesehatan sehingga bisa berkumpul pada forum yang sangat akademik ini ya. Sekaligus juga bisa bersilaturahim setelah lama kita tidak bertemu walaupun kita silaturahimnya secara daring ya. Jalan-jalan Bapak Ibu mampir ke BGP kalau misalnya teman-teman yang di Samarinda lewat di Jalan Basuki Rahmat, belok aja dikit ke kanan, mampir ke BGP gitu ya, yang di luar kota pas ke Samarinda mampir gitu, sehingga kita bisa cara langsung juga bisa sekalian berdiskusi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, sahabat serta kita para pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama tahu ya bahwa saat ini kita masuk pada pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, ya. Pak Prabowo, di mana beliau kita jadinya punya visi mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045.
Nah, sebenarnya Indonesia Emas 2045 ini sudah digaung-gaungkan Bapak Ibu karena di tahun 2045 ini kita mendapatkan bonus demografi ya. Bonus demografi di mana jumlah usia produktif di tahun 2045 itu banyak sekali di Indonesia sehingga kita menyebutnya dengan Indonesia Emas. Nah, tapi apakah nanti Indonesia Emas ini bisa terwujud atau tidak, ini ditentukan dari masa sekarang gitu ya. Karena menuju 2045 itu kita apakah bisa mempersiapkan para generasi-generasi tadi yang nantinya di tahun 2045 akan menjadi usia-usia produktif gitu ya. Jangan sampai jangan-jangan nanti malah bukan Indonesia emas tapi malah tantangan atau menjadi beban. Nah, ini adalah salah satu PR ya yang harus kita kerjakan bersama-sama, kita keroyoki bersama-sama untuk memastikan bahwa generasi nanti di tahun 2005 usia-usia produktif itu memang generasi-generasi emas ya. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk mewujudkan itu ya visi tersebut Bapak Prabowo memiliki 8 visi yang kita sebut dengan Asta Cita. Nah, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu juga kita juga punya kementeriannya ada 3 sekarang Bapak Ibu ya. Kemarin kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan ya dan Kementerian jadi lupa saya riset dan teknologi gitu ya. Nah, kemudian dipecah menjadi 3 gitu. Salah satunya adalah yang berada di yang langsung berhubungan dengan kita itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengemban tugas untuk mempersiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Tapi kan bukan hanya sumber daya manusia yang seperti apa yang harus kita siapkan. Tentu sumber daya manusia yang unggul, yang selaras dengan misi dari yang tertera di dalam Asta Cita tersebut ya, terutama Asta Cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, kalau kita bicara tentang SDM, maka kita juga harus bisa memastikan bahwa SDM di sini adalah SDM yang unggul dan mempunyai 8 karakter bangsa ya Bapak Ibu ya, religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, serta bermanfaat ya. Nah, untuk mewujudkan 8 karakter ini kita bisa laksanakan melalui pembiasaan yang tentu harus kita pastikan dilakukan oleh setiap anak setiap hari sehingga ini bisa menjadi budaya ya, budaya. Nah, jika pembiasaan ini kita terapkan bertahun-tahun, maka ini juga akan bisa terinternalisasikan Bapak Ibu ya pada diri anak yang kita sebut dengan karakter. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri berulang-ulang ya di berbagai macam forum bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya tentang hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pendidikan itu tentu bagaimana kita membangun karakter. Nah, kalau kita membangun karakter, tentu kita juga punya apa namanya ya, pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan tadi ya setiap anak setiap hari. Nah, yang baru saja di-launching oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 27 Desember kemarin di Jakarta. Bapak Ibu, siapa yang bisa open mic lalu menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nanti saya kasih hadiah. Dikirim langsung dari BGP, tapi kalau dari Kota Samarinda harus ke BGP ambil. Ayo open mic langsung. Boleh kan Bu Dewi ya? Boleh, boleh. Boleh, Yuk, Bu. silakan. Sama moderatornya. Silakan Saya raise Bu. hand dulu. Iya langsung open mic. Mana coba Silakan. disorot hostnya. Saya, Assalamualaikum. Sally. Bantu. Saya Bu. Saya, Bu. Saya. Boleh raise hand dulu. Resen aja ya, resen aja Oh, biar resen ngerti. ya. Oke, Ayo. yuk. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo resen. Nah tuh Bu Fajar. Fajar. Bu Fajar, silakan Bu Fajar dan berapa Bu Wiwi? 1 atau 2 orang Bu Wiwi? Bu Fajar banyak. Oke, Bentar. silakan. Yang duluan tadi resen Bu Fajar. Ayo Bu Fajar, silakan. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Ya, Ya, kedengaran suara saya, Bu? merdu Bu Fajar.
Ya. Baik, untuk 7 kebiasaan pagi, yang pertama yaitu adalah bangun pagi, yang kedua Mm-mm. beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh tidur cepat, Ibu. Bener ya? Ya, Bu Fajar dari Ya, Al-Azhar 46 Samarinda. Ibu, kapan mau ke BGP ngambil Sore untuk dapat. ngambil merchandise-nya BGP ya? Ditunggu nanti sambil dicatat ya sama Bu Dewi ya. Siapa tahu ada yang nanti. Tenang aja Bapak Ibu, setelah ini saya ada pertanyaan, jadi siap-siap ya. Nah, sekarang turunkan tangannya, diturunkan. Nah, jangan raise hand lagi, belum ada lagi. Bu Johra, ya itu tadi yang disampaikan oleh Bu Fajar ya dari Al-Azhar Samarinda. Jadi baru saja diluncurkan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, ya, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu nih, di sekolah sudah diterapkan belum? Anak-anak ya, kalau tidur cepat bisa diterapkan tidak di sekolah ya? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi bagaimana Ibu untuk memastikan siswanya tidur cepat? Siapa yang harus kita libatkan gitu ya? Nah, tentu di Orang dalam tua. pelaksana siapa Bu? Orang tua. Orang tua. Ibu Nani ya yang jawab ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tidak bisa Bapak Ibu, sama yang namanya pendidikan tentu tidak bisa menjadi tanggung jawab satuan pendidikan atau sekolah saja. Tanggung jawab dari guru saja. Tentu harus ada dukungan ya. Dukungan tanggung jawab bersama dari orang tua ya, keluarga, masyarakat juga harus bisa saling mendukung ya, juga media kalau sekarang tambahannya. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus memastikan bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yang tadi disebutkan oleh Ibu Fajar itu dilaksanakan, yang mana di launchingnya di bulan Desember, tetapi Bapak Ibu diminta untuk melaksanakannya mulai dari tahun 2025 ya. Sudah Bu ya diterapkan ya, beribadah. Bangun pagi juga kan, bangun pagi ya. Kalau anak-anak tidak bangun pagi pasti terlambat masuk sekolahnya ya. Beribadahnya juga terlambat. Jadi memang ini saling berkaitan. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa anak-anak kita itu sudah melaksanakannya. Nah, bagaimana monitoringnya, bagaimana implementasinya? Tentu ini juga harus ada kerjasama dengan orang tua ya, ada nanti peran masing-masing. Apa sih perannya pendidik, apa sih perannya satuan pendidikan, apa sih peran dari orang tua ya, ini nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman narasumber. Nah, Bapak Ibu, jadi 7 kebiasaan ini tadi ya kita ingin dilaksanakannya setiap hari berkelanjutan ya, hingga menjadi budaya dan bisa terinternalisasi sehingga bisa menjadi karakter. Nah, masing-masing unsur tersebut tentu mempunyai makna-makna tersendiri ya Bapak Ibu, yang nantinya akan membentuk karakter-karakter baik bagi anak-anak kita ya. Tentu kalau kita ingin ini menjadi karakter, kita juga harus sabar kan Bapak Ibu ya. Perlu waktu dan perlu keterlibatan berbagai macam pihak, terutama keluarga, satuan pendidikan ya, masyarakat juga tadi media. Nah, ini yang harus kita sama-sama lakukan. Mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sekolahnya kan sudah tuh. Nah, selain 7 kebiasaan anak baik kan ada juga tuh program pagi ceria ya. Sudah dilaksanakan kah Bapak Ibu pagi ceria? Nah, ini saya tanya lagi nih. Kalau pagi ceria itu kita ngapain aja ya? Ini saya kasih hadiah juga nih. Raise hand. Raise hand. Yuk, cepat-cepat Bapak Ibu. Tenang. Silakan Bapak Ibu, ayo. Olahraga. Tenang, Bu. Ya, Bu Adelaide. Bu Adelaide Iya. dari mana, Bu? Dari Manado, Sulawesi Utara. Salam Oh, di Bu, Sulawesi Manado. Utara. Wah, Dari ini Manado, se-Indonesia dari ini malah. Sulawesi Utara. Iya. Coba Bu sebutkan Ya. Bu Adelaide Ya, ini pagi apa? ceria Pagi ceria itu anak-anak ngapain aja biar sih? senang. Ada Hmm? senam,
ada ice breakingnya Ada ice supaya breaking, mereka terus semangat di dalam kelas. Terus ada olahraganya, senam gerak dan lagu. Ada apalagi Bu? apresiasinya untuk anak-anak. Ya, itu Iya, aja. Terima kasih. menyanyikan lagu Indonesia Raya juga nggak Bu? Ya, Bu. Ah, kalau Menyanyi, untuk menyanyi ada Indonesia Ada Raya, ya. tapi masih berlaku Senin. program ya, Ya, Senin. nanti sekarang ya kalau Senin ada upacara bendera Senin untuk ada. anak-anak TK. Tutup dengan Ya, berdoa ya, berdoa. berdoa. Ibu, nanti alamatnya ditulis di kolom chat ya Bu ya. Nanti minta tolong Bu Dewi Oke, siap. kolek ya Ya, Bu. terima Alamatnya kasih. Bu Adelaide ya Bu. Ya, Ya, siap. Ya Bu Dewi terima ya, Bu kasih. Adelaide dari Manado. Nah, jadi Bapak Ibu ada dua ya kegiatan hebat didukung dengan pagi ceria yang diharapkan dilaksanakan juga setiap hari supaya anak-anak kita itu bugar gitu ya pada saat akan mengikuti pembelajaran ya. Jadi memastikan mereka tuh gerak-gerak dulu, tidak langsung diminta duduk manis menerima pembelajaran. Jadi ini seperti mempersiapkan mereka sebelum belajar. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan ya, program-program yang harus kita laksanakan, harus kita dukung, dan saya yakin di sekolahnya Bapak Ibu ini sudah melaksanakan sebenarnya mulai dari awal masuk sekolah setelah kita libur Nataru kemarin ya Bu Happy ya. Kan rame tuh. Saya juga sempat mengunjungi beberapa sekolah gitu ya. Bagaimana sih implementasi senam bersamanya gitu ya. Bagaimana implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Anak-anak kita itu kan Bu sekarang ini eh, sibuk dengan dunianya. Dia juga punya dunia sendiri sebenarnya ya. Sudah lebih banyak ke HP-nya. Nah, ini juga yang Ya, harus kita betul. pastikan, ya kan? Sudah HP lebih banyak betul. main game gitu. Makanya pastikan Betul. dia malam tidak main game tapi tidurnya cepat biar bisa berkualitas gitu ya. Terjadi regenerasi sel dengan baik gitu. Nah, ini juga yang harus kita betul-betul kawal. Bagaimana dia bisa bermasyarakat gitu ya, bisa mengenal temannya banyak, punya banyak teman gitu ya. Ini juga yang harus kita pastikan. Jadi memang program-program ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau ini sudah bisa terinternalisasi di dalam anak-anak kita, ini akan membentuk karakter-karakter baik yang insya Allah ini juga akan mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2025 sesuai dengan visi pemerintah kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini, apresiasi dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang selalu bersemangat ya, bersemangat, dan salam hormat saya untuk rekan-rekan guru yang lain di sekolahnya Bapak Ibu ya, untuk siswa-siswanya yang luar biasa. Bapak Ibu ini adalah ujung tombaknya pendidikan di tangannya Bapak Ibu ini. Kita apa ya yang menentukan apakah nanti generasi kita itu memang betul-betul terbentuk menjadi generasi emas ya. Mudah-mudahan, dan kita harus percaya dan optimis gitu ya, bahwa anak-anak yang sekarang ada di kelas kita itu, di kelasnya Bapak Ibu yang selalu Bapak Ibu hadapi setiap hari, mereka-mereka itulah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pengganti kita kelak gitu ya. Terutama mereka itulah nantinya di tahun 2045 yang saat ini kita banyak bahas tentang apa tadi, generasi emas tahun 2045, mereka usia-usia produktif gitu ya. Mereka itulah yang ada di kelasnya Bapak Ibu, bukan kita gitu, bukan kita, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa mereka itu nanti akan menjadi generasi-generasi yang unggul dan mampu berkompetisi dengan baik seperti itu. Makanya kita dukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, dan optimis percaya bahwa anak-anak kita itu nantinya adalah anak-anak yang memang siap untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia. Terima kasih lagi saya ucapkan untuk teman-teman Apaudi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa Salam ya Bu wabarakatuh. dan Terima Bu kasih Bu Wiwi ya Wiwi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi sebagai wabarakatuh. sebagai gambaran bagaimana sih menciptakan anak-anak Indonesia hebat itu Bu Wiwi dan Insya Allah sebenarnya ini mudah sekali untuk dilakukan. Mungkin kita beri kesempatan satu orang kali Bu Wiwi ya. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan bisa Boleh. mewakili ya. Dan mudah-mudahan pertanyaannya bisa mewakili semua pertanyaan teman-teman untuk Bu Wiwi. Boleh silahkan satu orang karena Bu Wiwi nggak bisa lama. Jadi saya berikan kesempatan satu orang penanya. Boleh raise hand dan on cam-nya. Ayo, kali dapat hadiah lagi dari Bu Wiwi loh. Nanti kalau saya bilang iya rame tuh reset. Iya tuh sudah Bu. Kalau sudah dapat hadiah tuh semuanya langsung raise hand. Oke, teman-teman. Ada nih. Oh, Ibu Itu sudah Ibu tadi. Adelis. Bu Adelia sudah. Ya, kita kasih Ya. kesempatan yang lain. Boleh? Boleh ya? Yang lain yang belum tanya tadi atau belum menjawab. Ayo, Eh, ada? Ibu bisa dari Kutai Barat? Oke, Mas Lia, boleh. apa Dan kabar Bu? Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Wiwi. Dari mana? Apa Ya, kabar Bu ini Kutai Barat. Lucia? Ini saya bulus. dari Kutai Barat, Bu. Iya. Oh iya. Iya, ya, Makasih loh Bu sudah bergabung. ya Bu. Oke, Ibu. baik. Terima kasih untuk Nah, kesempatannya, Bu. singkat Saya padat. mau bertanya, eh, luar biasa memang dengan pemerintahan kita yang baru, dengan melonsing 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Wiwi, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan kita sebenarnya kan membuat sebuah kebiasaan sehingga itu menjadi sebuah karakter begitu ya Bu ya. Tapi yang menjadi masalah Bu Wi terkadang eh, bagaimana kita supaya bisa tetap konsisten dan concern dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini karena eh, kita akui bahwa banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangannya. Jadi mungkin boleh berbagi Bu, bagaimana supaya kita tetap komitmen dengan melaksanakan kebiasaan ini, walaupun mungkin kiri dan kanan, muka belakang itu tidak mendukung begitu, tapi bagaimana kita supaya tetap mungkin ada bisa dibagi tip dan triknya Bu Wiwi. Itu aja, terima kasih Bu. Makasih Bu Oke, Lucia. terima kasih. Ya, Bu Wiwi mungkin Ya. bisa Ya. langsung ditanggapi. Ini kaitannya mungkin simpel ya, tapi ketika gerakan itu hanya sekedar gerakan, kemudian dijalankan bersama, bulan selanjutnya sepi kan nggak akan berhasil juga ya, Bu Wiwi. Insya Allah Bu Iya Wiwi betul. punya Ya. masukan yang untuk pendidik PAUD ini juga tidak nggak merasa kayak ditambahin beban gitu ya, Bu Wiwi dilakukan ini dengan. Betul. Silakan Bu Wiwi. Ya, makasih Bu Luspia ya, Bu Dewi juga atas kesempatannya. Jadi memang kalau kita melaksanakan sesuatu hal yang baru ya, apalagi ini juga dituntut untuk kita melakukan secara konsisten. Maka hal yang pertama adalah kita membuka pikiran kita terbuka dulu terhadap perubahan. Itu ya. Yang pasti itu yang pertama menerima perubahan, kemudian kita terbuka, punya komitmen bersama untuk melaksanakannya. Nah, untuk bisa mempengaruhi rekan-rekan sejawat agar mau melaksanakan program-program ini ya, Bu Luspia ya, mungkin eh, Bu Luspia sebagai kepala sekolah mungkin harus bisa mempengaruhi ya, menggerakkan guru-gurunya. Tentu tidak langsung, ayo harus bisa melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya di sekolah kita. Saya tidak mau tahu, pokoknya harus dilaksanakan. Nah, kalau seperti ini mungkin awalnya aja gitu ya, teman-teman kita mau melaksanakan. Tapi bagaimana kita bisa memahamkan dan menyadarkan bahwa program ini memang harus kita dukung gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sosialisasikan seperti sekarang gitu ya. Mungkin di sekolah Ibu Luspia bisa undang atau Bu Luspia sendiri yang menjadi narasumbernya kepala sekolah gitu ya. Lalu menyampaikan kalau kita melaksanakan ini maka akan seperti ini nantinya gitu ya. Jadi ada implikasi ketika kita mengimplementasikannya gitu. Kita sudah bisa memberikan gambaran. Kalau kita lakukan maka nanti akan seperti ini gitu.
Sehingga ini mau dilaksanakan oleh orang-orang sekitar kita ya yang memang kita harus dapat dukungan. Mungkin kalau di sekolah ya Bu, Bapak Ibu mudah gitu kita menggerakkan gitu. Tapi untuk memastikan bahwa gerakan ini terlaksana di rumah, terlaksana di masyarakat gitu ya, tentu juga harus ada sosialisasi dari sekolah gitu sehingga orang tua di rumah juga mendukung dan memastikan anaknya melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Karena sebagian besar tuh banyak yang harus dilaksanakannya di rumah gitu. Yang tahu anak kita bangun pagi itu kan ya orang tua, bukan guru gitu ya. Bisa jadi dia bangunnya agak kesiangan tuh, gelubak-gelubuk, cuman cuci mata aja gitu, gosok gigi langsung pakai baju tetap tidak terlambat ke sekolah. Tapi padahal dia tidak bangun pagi loh. Padahal dia tadi tidak beribadah loh. Artinya ada 2 kebiasaan yang kelewat gitu kan. Nah, kemudian juga makan makanan bergizi, makan sehat. Ini juga peran kalau di sekolah kan paling makan makan bergizinya sehari 1 kali kan ya. Nah, sisanya kan di rumah kita harus bisa dapat memastikan bahwa orang tua di rumah ini juga menyiapkan memastikan anaknya makan makanan bergizi. Maka harus ada sosialisasi, harus ada pemberian apa ya istilahnya penyadaran memahamkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam implementasikan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini bahwa ini tidak hanya kegiatan yang kita lakukan hanya 1 minggu gitu ya. 1 minggu pertama masuk sekolah, ayo kita melaksanakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat misalnya. Setiap pagi ada pagi ceria, ada senam bersama gitu. Lama-lama ini akan apa sih durasinya semakin berkurang sampai akhirnya tidak dilakukan sama sekali. Ya ini tadi harus ada komitmen dari pimpinan ya kepala sekolah gitu memastikan tapi tentu juga ada dukungan dari rekan-rekan guru semua yang berada di dalam ekosistem pendidikan termasuk orang tua gitu. Justru yang sangat banyak perannya nanti di sini adalah orang tua sebenarnya karena 7 kebiasaan anak nah, dan memastikan anak kita tidur cepat kita kan nggak bisa memonitor ya. Banyak sekali tugas guru kalau juga harus memonitor ini, maka harus ada dukungan dari orang tua. Nah, mungkin nanti di pemateri selanjutnya nanti akan menyampaikan bagaimana kita menjalin hubungan antara satuan pendidikan, orang keluarga gitu ya, termasuk masyarakat dan media untuk memastikan bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa terimplementasi seperti yang kita harapkan gitu ya. Bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya seminggu 2 minggu, bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi ini terus kita lakukan dan sampai menjadi pembiasaan sehingga menjadi karakter-karakter baik yang ada di dalam anak-anak kita. Bayangkan tuh kalau mulai dari anak SD gitu, kalau Bu Lustia kan SMA gitu ya. Nanti dia kalau dimulai dari sekarang anak-anak SD, kemudian dan nanti SMP, SMA ini akan terbentuk karakter gitu ya. Tapi kita harus sabar gitu. Harus sabar gitu karena yang namanya pembiasaan memang harus ada contoh juga gitu. Kalau kita menuntut siswanya melaksanakan 7 kebiasaan kebiasaan baik ini, ya tentu gurunya, tentu orang tuanya gitu kan ya. Tentu masyarakatnya juga harus melaksanakan sehingga anak kita juga punya contoh langsung gitu, bukan hanya kalau kata sekarang omon-omon aja gitu ya, tuntut-tuntut saja gitu, tapi kita juga tidak melaksanakan. Mungkin itu sih Bu Luspia ya dari saya. Semangat Bu Luspia. Makasih Bu Wi. Makasih Bu. Cukup ya, Bu Luspia. Mungkin cukup Bu Cukup. Wiwi, teman-teman. Terima kasih banyak. Insya Allah sih apa yang disampaikan Bu Wiwi itu memberikan gambaran bahwa memang program ini perlu dukungan ya Bu Wiwi ya. Ya. Baik itu sekolah, orang tua, bagaimana dilakukan secara berkelanjutan sehingga itu akan tumbuh di diri anak-anak dan didukung. Contoh gitu, contoh bagaimanapun apalagi anak usia dini ini kan memang belajarnya melalui contoh ya, melalui Contoh. teladan. Jadi dari kita yang memulai kemudian akan diikuti oleh anak-anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wiwi atas waktunya. Terima kasih. Di siang hari ini sebelum ini kita foto dulu Bu Boleh? Happy. Oke. Ah ya, sebentar. Pak Yaya gabung dulu ya. Kita gabung sama Ibu. Ya, Bu Sarepa. Kita coba kita siapin. Ini sinyal nggak bagus sih. Kita dengar Bu ya. Happy kayaknya.
Satu Begitu. lagi. Pak Yahya kok hilang? Tadu. Pak Yahya. Ya. Ya. Siapa lagi nih yang ada di sini? Eh, 1, 2, 3. Oke. Itu benar Hayati. Kasih ya, Bu. Ini banyak Makasih. waktunya. Oke, sudah Makasih Ibu. banyak. Terima kasih Bu Wiwi untuk siang hari ini nggak diantar pulangnya. Oh, di kantor ya. Oke. Nggak usah diantar, bisa pulang Banyak Oh, sendiri. oh, hadiahnya jadi lagi kantor dulu. dari Bu Wiwi. Makasih banyak, Bu Makasih. Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Oke, teman-teman. yuk silakan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Pak Hasbi sudah hadir? Belum ya? Oke, Tadi berarti kita keluar ya dari sini ya, Pak oh, Yahya tadi dulu udah aja. ada sepertinya Ya, ada aja udah. masalah sinyal. Kita mulai di Pak Yahya dulu. Sebelum kita ke Pak Yahya, teman-teman, mohon mic-nya bisa dijaga ya, karena untuk di Zoom kalau ribut nanti nggak kondusif gitu kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi nanti yang open mic akan saya berikan waktu atau kesempatan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan melalui raise hand di sesi selesai materi seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti ada link feedback ya yang teman-teman harus isi dan nanti yang mengisi yang akan kita berikan e-sertifikat seperti itu. Jadi nanti ada feedback yang perlu teman-teman sampaikan terkait program atau kegiatan kita pada siang hari ini. Dan mohon semuanya untuk bisa mengisi. Kalau tidak mengisi berarti teman-teman kita tidak bisa berikan sertifikat seperti itu. Luar biasa, ini sudah 200 lebih 202 peserta yang bergabung dari Kalimantan Timur dan ditambah mungkin profesi-profesi tetangga kita. Selamat bergabung teman-teman yang mau ngopi siang, silakan ngopi siang karena memang ini jamnya sudah jam lumayan ya, jam kritis. Oke, kita akan masuk ke narasumber kedua atau pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya M.Com. Iya betul Pak Yahya. Halo, Assalamualaikum Pak Yahya. Oh, ini Bapak Sopran ya Pak Yahya. Ya, waalaikumsalam. Halo, Bu Dewi. Ayo gabung dulu Pak Yahya. Dengan saya. Ya, halo. Tes satu. Ibu Fatma juga jadi KPI. Anu KBI. Selamat siang Pak Yahya. Pak Yahya di mana? Ya, lagi di sekolah ini, masih di sekolah ini. Ya. Masih di sekolah. Baik, untuk materi yang kedua, ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya M.Com ya Pak ya. Ya, Beliau adalah konten kreator, jadi YouTuber ini luar biasa banyak konten-kontennya. Teman-teman saya yakin sudah nggak asing juga sama Pak Yahya, baik itu dari PAUD sampai SMK dan semua jenjang pendidikan karena memang beliau duta IT yang keliling di Kalimantan Timur eh, dan di bidang teknologi pembelajaran ya Pak Yahya ya. ya, ya, ya. Oke, baik. Waktu kita berikan ke Pak Yahya. Nanti setelah disampaikan materi kaitannya dengan 7 kebiasaan anak untuk Indonesia hebat ini, nanti baru kita akan buka termin diskusi atau tanya jawab. Pak Yahya sudah ready? Insya Allah siap. Saya berapa waktunya ini? Sampai jam berapa, Bu Dewi? Em, Maksimal 30 menit kali ya, Pak Yahya ya. Jam 3. Ya, maksimal 30 menit. Ini sudah Oke. setengah tiga, Pak jadi Asbi belum maksimal datang ya, Pak Asbi ya. Pak Asbi belum datang. Oke, Pak Yahya nanti share screen sendiri atau dibantu Ada, sendiri? saya share screen sendiri aja. Ah, ya, silakan Pak Yahya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu kalian yang hadir pada kegiatan Zoom meeting pada hari ini, yang terhormat Ibu Kepala BGP, Ibu Wiwi, yang saya hormati Bapak Asbi selaku Pakar PAUD, dan yang terhormat Ibu Ketua APOD Kalimantan Timur, yang terhormat juga rekan-rekan tim APOD serta Bapak Ibu undangan serta peserta yang hadir pada hari ini.
Tadi sudah disampaikan oleh Ibu BGP terkait dengan program-program Kementerian Pendidikan kita yang baru, yang sudah dijelaskan secara gamblang. Nanti saya mungkin akan banyak berfokus pada bagian refleksi ya Bapak Ibu ya. Nanti peran Bapak itu nanti harusnya seperti apa, nanti ada refleksinya. Saya awali dengan presentasi saya yaitu P7, jurus itu membangun karakter siswa lebih bermutu. Kalau kita menengok ke belakang Bapak Ibu, pengembangan karakter peserta didik kita ini mengalami transformasi. Di era Orde Baru, zaman Pak Harto, mungkin kita mengenal apa yang disebut dengan P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Setiap siswa awal masuk sekolah ditatar tentang P4 itu. Seiring dengan perkembangan waktu, era reformasi, ya istilahnya juga diganti ya. Kemudian di era Jokowi, ada kita kenal dengan P5, ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Juga tujuannya diarahkan bagaimana pengembangan karakter siswa bisa tercipta. Namun kita lihat di lapangan, ternyata P5 lebih condong ke arah keterampilan dan kewirausahaan. Oleh karena itu, di era presiden yang baru, Prabowo ini disempurnakan lagi dengan P7 ini tadi ya. Yang tadi teman-teman sudah menjawab dan mendapatkan hadiah ya. Nah, kenapa urgensi P7 ini perlu dilakukan di Indonesia saat ini, Bapak Ibu? Saat ini kita mengalami problematika, mengalami kelemahan. Ini juga dipicu oleh perkembangan teknologi. Teknologi memberikan dampak positif, juga tentu saja ada sisi negatifnya. Bak pisau bermata dua, tergantung the man behind the gun. Juga terjadi penurunan karakter peserta didik yang biasa juga kita sebut dekadensi moral. Kejahatan, kekerasan dalam dunia pendidikan juga marak. Menurunnya pemahaman terhadap budaya lokal juga menggejala. Para anak-anak, terutama usia remaja, kalau PAUD mungkin masih agak belum ya, remaja ini lebih gandrung dengan budaya-budaya Korea, Jepang, dan yang berbau luar negeri. Juga problematika kesehatan fisik dan psikis, maraknya judi online yang dikemas secara game, padahal di sana ada unsur judinya. Kemudian terjadi kebiasaan mager, malas gerak, sehingga terjadi obesitas, adiktif terhadap gawai, kecanduan gawai, kesehatan mental, pornografi, dan narkoba. Nah, ini perlu dicarikan solusi, Bapak Ibu, supaya anak-anak kita menjadi sehat fisik, mental, dan spiritual. Juga memiliki kecerdasan serta kreativitas, serta peduli dan tanggung jawab sosial. Untuk mengarah ke sana, maka perlu diterapkanlah 7 kebiasaan yang tadi sudah disebutkan. Ada bangun pagi, ada beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Yang nanti capaiannya adalah Indonesia Emas 2045, yaitu pas usia Indonesia yang ke-100. Jika usaha-usaha ini gagal, bisa jadi harapan kita menjadi Indonesia Emas akan berbalik menjadi Indonesia Emas. Bapak Ibu sekalian, kebijakan ini juga sejalan dengan cita Presiden kita, Bapak Prabowo, dengan 8 cita-cita. Di era Jokowi, nawacita. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, loh kok jadi kurang 1 Pak ini, kok didiskon 1 gitu. Zaman Jokowi 9 ini kok jadi 8. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Ada bagian-bagian yang
digabungkan menjadi satu kesatuan, jadi di 8 ini sudah mengcover mungkin yang kemarin ada di era Jokowi ada 9 atau nawa. Di bagian atau cita-cita yang keempat ini memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. Di bidang sains dan teknologi juga nanti akan ada mata pelajaran baru, pelajaran pilihan, yaitu pelajaran coding dan AI, ya, kecerdasan buatan. AI tidak sekedar bisa memanfaatkan, tetapi diharapkan nanti anak-anak dengan belajar coding mampu mengembangkan aplikasinya. Nah, tentunya manfaat dari 7 kebiasaan ini sangat banyak, yang mana dirumuskan ada 8 item ya Bapak Ibu ya. Kalau di P5 mungkin kita sudah hafal juga, ada 6 item, ada 6 elemen, ada 6 dimensi. Di dalam P7 ini ada 8 Bapak Ibu, ada 8 dimensi yang ingin dicapai, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, cerdas keras, disiplin, dan tertib, mandiri, serta bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah 8 manfaat yang ingin dikembangkan di dalam 7 pembiasaan anak ibadah. Tentunya secara perinci nanti akan kita coba simak satu persatu. Bangun pagi ini akan melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu, meningkatkan kemampuan pengendalian diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Kalau kita baca biografi para tokoh-tokoh terkenal, baik nasional maupun internasional, ini mereka memiliki kebiasaan yang sama, yaitu bangun pagi. Entah itu Muslim, apakah itu non-Muslim, ya, taruhlah pengembang-pembangunan software yang kita kenal dengan Microsoft, Apple, tokoh-tokoh yang Muslim, non-Muslim pun memiliki kebiasaan bangun pagi, hingga menjadi sukses, perusahaannya berkembang secara internasional. Apalagi kita yang Muslim ada kewajiban sholat, otomatis saya rasa ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Beribadah untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tentang tujuan hidup. Banyak terjadi, kita lihat di media, artis-artis yang digandrungi remaja, yang menjadi tren center remaja ini, ternyata mereka meninggal dengan bunuh diri. Salah satu, entah itu apa persoalan mereka, yang jelas muaranya kurang memahami makna dan tujuan hidup dari mereka. Dengan beribadah dimaksudkan agar anak-anak paham tentang mengenai makna tujuan daripada hidup itu sendiri. Tidak sekedar kaya, tidak sekedar terkenal, dan lain-lain. Berolahraga juga demikian bisa menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Yang ini kemarin di awal masuk sekolah sudah marak sekolah-sekolah melaksanakan sebuah senam, yaitu Senam Anak Indonesia Hebat. Ya, ini sudah dimulai dan beberapa sekolah, termasuk di sekolah saya, juga melakukan hal tersebut. Rekomendasinya kegiatan berolahraga senam yang ada di sekolah dianjurkan minimal seminggu sekali secara massal ya. Kalau di kelas bisa setiap hari pada awal jam pembelajaran. Kemudian makan sehat dan bergizi ini akan menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian.
Ini kelihatannya sepele tetapi juga sering diabaikan. Anak-anak kita lebih memilih makanan yang junk food daripada makanan yang bergizi yang kita siapkan. Lebih makan mie instan daripada makanan-makanan yang bernilai sayuran yang dibuatkan ibunya. Nah, ini juga yang juga harus menjadi perhatian. Dan ini sejalan dengan program M, makan bergizi gratis ya MBG yang sudah berjalan. Walaupun belum 100% ya, baru 40% jalan. Di Kalimantan Timur juga baru di beberapa kabupaten kota yang menjadi prioritas. Gemar belajar ini akan bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, mendapatkan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati bagi siswa. Gemar membaca salah satu juga dicerminkan kebiasaan dengan budaya baca. Budaya literasi Indonesia sangat rendah, menduduki ranking 60. Penelitian UNESCO menunjukkan 1 orang saja yang memiliki hobi gemar membaca dari 1.000 orang yang ada. Ini juga akan yang ingin ditingkatkan. Tahun 2015 di era Kementerian Bapak Anies Baswedan itu ada sebuah gerakan yang namanya Gerakan Literasi Sekolah, GLS. 15 menit sebelum mulai pembelajaran, anak-anak dianjurkan untuk membaca apa saja yang mereka sukai dan menceritakan kembali. Seiring dengan perkembangan pemerintahan gantian menteri, maka gerakan literasi sekolah itu pelan-pelan pudar, hilang dan sirna. Dan ini yang akan dikembangkan lagi. Gemar membaca diawali dengan kebiasaan gemar belajar diawali dengan kebiasaan membaca. Kemudian bermasyarakat akan menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Saat ini siswa-siswa kita boleh jadi sudah bermasyarakat, tetapi sayangnya masih berada dalam masyarakat maya. Mereka punya banyak friend di dunia maya, mereka banyak punya follower di dunia maya, tetapi bisa jadi tidak mengenal tetangga di samping kiri dan kanannya. Ini yang akan kita hilangkan dan kita balik dari bermasyarakat di dunia maya menjadi bermasyarakat di dunia nyata. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Juga kelihatannya sepele, tapi ini sulit dilakukan, terutama anak-anak remaja. Kalau jenjang PAUD, insya Allah masih aman ini ya. Bahwa anjuran tidur malam menurut waktu Indonesia Barat jam 9, ya di Indonesia Timur mungkin ada selisih 31 jam, ya, bisa jam 10. Ini manfaatnya untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh dan mengurangi stres. Dan membuat energi serta otot-otot bisa dihidupkan kembali. Juga menghilangkan emosi seperti rasa takut, marah, sedih, dan depresi. Kebutuhan anak-anak setiap usia berbeda. Prasekolah memerlukan 10 hingga 13 jam per hari. Anak usia sekolah usia 6 sampai 13 perlu 9 sampai 11. Anak remaja usia 14 sampai 17 perlu 8 sampai 10 jam per hari. Beberapa siswa yang pernah saya tanyakan dari usia sekolah SMA itu paling sering itu adalah tidur larut malam. Kebiasaan itulah yang ingin dihilangkan dan supaya anak-anak menjadi lebih produktif. Kita sering lihat pada jam-jam sekolah anak-anak, apalagi jika jam kosong itu pada tidur di kelas, ya tergeletak di lantai kelas karena jam tidurnya kurang. Ini fenomena ini sering saya dapati di beberapa sekolah yang saya kunjungi. Mudah-mudahan kebiasaan ini akan lambat laun hilang dengan partisipasi semua pihak, yaitu orang tua atau wali, pendidik,
serta satuan pendidikan atau lembaga PAUD dalam hal ini teman-teman PAUD. Tentunya di dalam melakukan kegiatan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan kesadaran atau mindfulness, ya. Penuh kesadaran, tidak ada unsur paksaan yang diharapkan di sana. Juga bermakna atau meaningful, memberikan arti, manfaat dari semua ini kepada para peserta didik. Juga harus menggembirakan, joyful, apalagi usia-usia anak usia dini ini. Prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Yang mana tiga konsep ini, mindful, meaningful, joyful, yaitu penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini merupakan konsep dari pembelajaran mendalam atau deep learning yang juga menjadi fokus utama dari Kementerian Pendidikan yang baru ini. Di era sebelumnya mungkin lebih condong pada pembelajaran berdiferensiasi. Boleh jadi pembelajaran diferensiasi sudah tercapai, sudah banyak guru-guru yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Marilah kita lengkapi dengan pembelajaran-pembelajaran yang lebih mendalam atau PM atau pembelajaran mendalam yang disebut dengan deep learning. Di sana ada tiga unsur utama yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Nah, ada beberapa peran yang harus kita jalankan, Bapak Ibu. Nah, untuk membahas peran-peran ini saya akan masuk kepada bagian yang refleksi, Bapak Ibu. Ini saya akan membagikan lembar refleksi. Akan membagikan lembar refleksi yang nanti Bapak Ibu isi. Nanti yang mengisi refleksi nanti akan dapat sertifikat, dan lembar refleksi ini sebagai ganti dari daftar hadir, Bapak Ibu ya. Kita akan bahas cara mengisi lembar refleksi itu seperti apa. Sebentar saya coba share mana ya. Saya cari filenya dulu. Nampaknya layarnya saya stop dulu Bapak Ibu untuk mencari filenya ya. Oke, sambil saya cari filenya mungkin ada pertanyaan dulu. Boleh Bu Dewi, saya siapkan dulu Oke. filenya. Oke, baik Pak Yahya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan boleh disampaikan baik itu melalui chat atau raise hand ya. Pak Yahya ngasih gift juga. Gift-nya sertifikat ya Pak Yahya. Iya, betul. Kalau 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 Walaupun di sekarang kan sertifikat oh, sudah tidak lagi kalau di menjadi fokus utama, Bu, di apa itu di kinerja sekarang sudah tidak diminta itu ya. oh Mengumpulin gitu. sampai 32 JP kayak tahun kemarin. Tidak diminta Nggak sekarang. capek ya sekarang ya. Nah, nah, Kecuali yang 32 JPL ya Pak Yahya. ya, ya. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Pak Yaya tadi? Boleh raise hand atau lewat chat? Boleh. Saya cek dulu di chat apakah sudah ada pertanyaan. Ini yang hadir 215. Nah, ini Bu Dewi, ada yang raise hand. Iya, Bu Ebi. yang tadi tuh dua ya, Bu Adel sama Bu Fajar ya, sama satunya tadi Bu Yolus. Ya, tiga ya. Dua aja, Bu. Yang satu yang Yang pertanyaan tadi. enggak? Oke, yang tadi Bu Ah, Wiwi minta Bu Spia satu ya. Oke, udah. ya. Oke, baik. Ini ada Bu Serlianti Arwan. Boleh open cam, Bu? Biar bisa yang sudah raise hand. Oke, silakan Bu Sherly. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dan selamat siang. Iya, Cek, selamat siang eh, Ibu. saya Serlianti Arwan dari KB Getsemani Palaran Samarinda, Pak. Izin bertanya Ya, terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi itu yang gemar membaca itu, Pak. Dulu di K- ya, dulu di K13 itu, Pak, anak-anak tidak dibolehkan untuk jalistung.
Sementara sekarang di Kumer ada lagi gemar membaca. Nah, dalam artian ini Pak, apakah anak-anak itu untuk diajari membaca Pak? Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, Mau terima ditampung kasih. atau langsung dijawab Pak ya? Ya, Bu Sulyanti Arum dari mana itu tadi? Yanti Arwan. Dari Samarinda Pak, Oh, Palaran. dari Samarinda. Ya, Palaran Siap Pak Pak. Yahya. ya, Bu dari Seruni. Palaran. Memang Iya Pak. ada penelitian yang menunjukkan seperti itu, anak yang diajarin kalistung sejak dini akan mendampak dampak negatif, dan penelitian itu dilakukan oleh profesor luar negeri. Tentunya akan ada hal-hal yang berbeda jika itu penelitian dilakukan di Indonesia. Kita orang-orang produksi, orang lama yang pada saat TK juga sudah belajar kalistung. Nah, di tahun era Kementerian Abdul Muti ini ditekankan anak-anak belajar kalistung, tetapi dengan metode bukan seperti anak SMP, bukan seperti anak SMA. Metodenya hanya tetap bermain. Bagaimana kita seolah-olah bermain, tetapi di sana ada unsur matematika, ada unsur literasinya, ada unsur numerasinya. Jadi yang ditekankan adalah eh, bagaimana kita menggunakan metode-metode yang baik, eh, belajar, tetapi di sana ada unsur baca maupun tulisnya. Bahkan sains dan teknologi juga matematika juga ditekankan sejak dini, Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi sebuah antitesis dari penelitian orang Barat yang juga diterapkan di KTSP. Seperti itu Bu. Jadi memang dianjurkan ada nanti literasi numerasi sains diajarkan di PAUD, tetapi dengan tadi pendekatan yang menyenangkan tadi, deep learning, nanti ada materi khusus tentang deep learning, bagaimana mengajarkan anak-anak matematika, ya anak-anak sains, tetapi nuansa-nuansa bermain seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Chatroom ini, sepertinya Bu Dewi, tentang jadwal. Sebentar saya cek Ya, di live coba chat saya Kak. coba, ya. Ah, nah ini jadi tujuh pembiasaan itu beda sedikit dengan P5 Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di P5 ada dimasukkan di dalam jadwal mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini tidak masuk dalam P, P7 ini tidak masuk di dalam jadwal di sekolah. Nah, nanti sekolah perlu membuat seperti ini Bapak Ibu ya. Membuat lembar yang namanya lembar monitoring. Ya, saya lihat jenjang SMA, SMK, SMP, SD, PAUD juga sama lembar monitoringnya seperti ini. Jadi di sana ada nama anaknya siapa, nama sekolahnya, kemudian kelas berapa, PAUD atau berapa, bulan berapa. Nanti ada lembar monitor seperti ini. Eh, Nomor 1 sampai 7 kebiasaan anak, kemudian penerapan 7 kebiasaan sudah atau belum, nanti orang tua bisa mencentang. Di bawah ini ada menyetujui pendidik, bisa wali kelas, ya. Kemudian orang tua. Ini setiap bulan ya, rekomendasinya setiap bulan. Kalau ada yang mau bikin monitoring per minggu akan lebih bagus ya. Monitoring per minggu. Oke, mungkin minggu ini anak-anak belum terbiasa bangun pagi. Ya, siapa tahu minggu depan sudah, siapa tahu di bulan kedua, ketiga semua sudah tertekan ya ini. Ini ada lembar monitoringnya. Jadi memang tadi peran orang tua uh, sangat diperlukan dalam hal ini. Kalau di jenjang SMK ini saya juga sudah programkan namanya kebiasaan untuk ini dengan program apa itu namanya Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Kita nggak bisa monitor anak-anak ini tidur cepat atau tidak gitu Pak. Juga tidak bisa sulit memonitor anak ini bangun cepat atau tidak. Ya kalau nggak ada laporan dari orang tua. Selain laporan dari orang tua, kita akan coba pola kebiasaan dengan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu, yang mana program perkemahan Sabtu Minggu ini di era dulu juga marak ya dilakukan ya.
seiring dengan waktu ternyata perkemahan juga hilang. Ini yang akan coba kita kembangkan lagi. Kalau sekolah berbasis asrama, sekolah berbasis pesantren mungkin agak mudah menerapkan tujuh kebiasaan ini. Tapi kalau sekolah tidak asrama, ini agak sulit. Makanya peran orang tua sangat optimal di sini diperlukan. Dan dulu juga ada yang namanya Direktorat Pendidikan Masyarakat. Ada program pendidikan keluarga dan seiring dengan waktu ternyata direktorat itu juga hilang juga. Ini yang akan kita tumbuh kembangkan lagi seperti itu. Kemudian waktu saya sudah masih ada atau habis Bu Dewi? Ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu kembali saya Pak Yahya, itu ada pertanyaan ya. itu di kolom Sebentar, sebentar saya chat. cek Pak Yahya. Bentar, Sudah ya. tadi ya di, dijawab ya Pak Yahya ya Ya. terkait jadwal. Mungkin bisa menyesuaikan Pak Yahya ya karena setiap level jenjang saya yakin juga berbeda seperti itu. Kalau di PAUD, kalau di schedule dengan jadwal-jadwal kan seperti yang tadi Bu Wi sampaikan bahwa anak PAUD itu kita mendidiknya melalui keteladanan, pola, pembiasaan gitu ya. Mungkin reward-reward nanti yang bisa diberikan ketika Betul, bangunnya pagi, betul. kemudian sarapannya mau makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak anak-anak yang sudah levelnya mulai besar kayak SD kelas 4 ke atas, mungkin bisa supaya lebih disiplin, bisa dibuatkan jadwal seperti yang tadi Pak Yahya contohkan apa Yahya, cuma tadi itu tulisannya kan agak kabur, mungkin nanti bisa dikasih sama Pak Yahya ya yang lebih PDF-nya kali Pak Yahya ya, bisa diakses mungkin Ya, di bisa, mana. bisa nanti ya. Oh, Ya, teman-teman PDF-nya buat nanti saya share ke live chat dan juga itu link refleksinya juga saya share ke live chatnya John, share link Oke. refleksinya. Jadi nanti teman-teman bisa download ya di situ PDF-nya karena memang tadi di PowerPoint yang disampaikan oleh Pak Yahya agak kabur gitu, nggak terbaca jelas. Terus terkait yang Bu Sherly tadi, mungkin saya sedikit menambahkan gemar itu beda sama bisa membaca ya Bu Sherly ya. Ketika kita mau menumbuhkan kegemaran, kesenangan, apalagi dari anak usia dini, bukan dari anak usia dini, dari anak bayi pun aktivitasnya adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap bahan bacaan itu sendiri. Jadi mengenalkan buku-buku, buku besar. Ya, kalau kayak toddler itu kan bukunya yang masih halus yang kapas yang bukan kapas sih buku-buku kecil yang biasa-biasa mereka pegang, biasa mereka buka-buka mudah seperti itu. Jadi artinya menumbuhkan kegemaran itu berbeda sama kemampuan harus bisa baca. Kalau bisa baca kan kaitannya dengan kompetensi capaian ya, capaian pembelajaran. Tapi menumbuhkan kegemaran itu bisa kita bangun bahkan dari anak bayi seperti itu. Oke, selanjutnya saya cek pertanyaan dulu Pak Yahya ada di Ya. live chat lagi. Mungkin teman-teman karena kayaknya lebih enak memang nanya ya karena kan namanya Iya. membangun Atau pembiasaan itu. pertanyaannya sekaligus dua setelah Pak Hasbi menyampaikan materi, Pak Hasbi namanya sudah hadir ini nampaknya. Terus Oh, terus oke. bentar aja ngantuk. Nanti di motor biar nggak tidur. Berarti ini 15 kita menit pending aja dulu tidurnya nggak apa-apa. atau Yang penting gimana nanti Pak nggak Yahya? ngantuk. Pak Yahya lanjut dulu. Masih di sini. Coba dikonfirmasi Pak Hasbi, mungkin sekaligus pertanyaannya dua narasumber karena materinya kan ada sama gitu kan. Oh iya, iya betul. Ya. Betul, Pak Hasbi sudah hadir. Jadi teman-teman biar Pak Yahya menyelesaikan dulu pertanyaan tadi selingan. Nanti kita akan berikan kesempatan supaya tidak terlalu lama satu-satu seperti itu. Ya, Pak Yahya silahkan udah selesai Pak Yahya waktunya jam 3. Sudah, ya. Oke, Ya, nanti yang masalah refleksi nanti Bapak Ibu bisa dikerjakan di belakang layar. Nanti yang mengerjakan atau mengisi Tidur refleksi sayang. insya Allah dapat Udah sertifikat buang-buang dari itu buang. Apaudi. Itu aja materi Yang dari pada saya. sampah Saya itu. kira selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah terus tidur sebentar warahmatullahi 15 menit aja. wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan kepada narasumber selanjutnya. Assalamualaikum Pak Hasbi. Terima kasih Pak Yahya. Pak Yahya boleh di belakang layar dulu. Nanti kita akan bergabung kembali ya Pak Yahya. Ya, ya. Oke, Pak Hasbi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah. Pak Hasbi, aman sudah sinyalnya Pak Hasbi? Hasilnya Bisa, nggak bagus, Pak. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa bisa, lah. bisa dengan Oke. baik. Iya. Sebentar, saya cek. Pak Hasbi boleh on cam Pak, biar saya. Kalau kalau oke, Saya lagi saya seram-seram wajah saya. nggak bisa spotlight Pak. Lagi, lagi tidak mood. Oke, nggak apa-apa, saya muncul. Sudah tidak di dalam ada di sini kawan. Oke teman-teman Langsung yang diturunkan di enggak di sini aja. iya saya Di off kelas tiga, kelas ketiga aja. Ada yang diskusi itu, Bu. iya sudah saya sudah saya. Oke Pak Hasbi apa kabar? Apa yang nggak mood Pak? Keren gitu loh. Pak Hasbi boleh mic-nya dibuka, on mic-nya. Sorry. Ya. Oke. Gimana? Sorry ya, lagi seram wajahnya. Enggak lah. Serem dari mana? Oke Pak Hasbi sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Oke terima Tidak kasih ada Pak Hasbi. alasan tidak sehat. Mudah-mudahan sehat ya Pak Hasbi. Memang cuacanya lagi adem Amin, banget amin. jadi Semua harus gampang ini sehat. nih, gampang greges kata kata orang Jawa gitu. Baik, terima kasih Pak Hasbi sudah berkenan hadir dan akan menambah memberikan dukungan wawasan kepada teman-teman yang hadir di siang hari ini. Baik teman-teman, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan Pak Hasbi, pakar PAUD yang kita punya di Kalimantan Timur. Kayaknya udah nggak dikenal, perlu dikenalin kali ya CV-nya. Saya yakin ada yang nggak kenal sama Pak Hasbi di sini. Kayaknya nggak mungkin Iya, gitu ya. Oke, baik. udah lupa. Ya, kalau nggak kenal, berarti saya kenalin Pak Hasbi. Siapa tahu ada yang baru. Oh, yang dari Manado mungkin nggak belum terlalu familiar dengan Pak Hasbi. Tapi kalau di Kaltim saya yakin semuanya sudah kenal. Beliau adalah dosen di Universitas Mula Warman, juga di AIN dan di UT. Kemudian beliau juga sebagai narasumber Pendikal Nasional dan NN Kaltim, kemudian koordinator program Doktor MP FKI Unmul. Nah, yang mau ambil kuliah S3 boleh sama Pak Hasbi yang berada di wilayah Kalimantan Timur seperti itu. Dan masih banyak, beliau juga reviewer, penulis buku dan lain sebagainya di kalangan akademisi. Baik, Pak Hasbi dipersilahkan maksimal 20 menit ya Pak Hasbi waktunya. Silakan Pak Hasbi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Utami ya. Sorry saya panggil Utami ya, karena Nggak terlalu apa-apa. akrab dengan Utami itu daripada Pak